Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Yuliatun SAG MSI, dan yang saya hormati dan saya sayangi seluruh anggota keluarga kelas BKID semester 5. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk berdiskusi lagi pada pertemuan kali ini. Sholawat dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang akan membahas mengenai tema pelanggaran dan sanksi terhadap kode etik konselor Islam. Saya sendiri Agus Andi Putra, NIM 1840110116, bersama teman-teman saya ada Mbak Istifarah NIM 1840110107, Mbak Rahmatul Khafifah NIM 1840110122, Mbak Umi Khalifatun Nisa NIM 1840110128, dan Mbak Syifaul Muidah NIM 1840110133. Sebelum kita memulai diskusi presentasi pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memulai diskusi dan presentasi pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, yang mana kita harapkan nanti apa yang kami sampaikan serta Ibu dosen sampaikan di akhir diskusi dan presentasi ini bermanfaat di dunia wal akhirah, barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alaniyatus sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada semuanya. Selanjutnya terkait tema presentasi kami, yaitu pelanggaran dan sanksi terhadap kode etik konselor Islam. Nah, dalam presentasi kali ini kami akan membahas mengenai apa saja pelanggaran-pelanggaran yang ada yang dilakukan baik dari konselor maupun konseli, serta sanksi yang akan diterima oleh pelanggarnya terhadap kode etik konselor Islam. Daripada itu, kami kelompok 1 merumuskan terkait masalah pertanyaan-pertanyaan mengenai apa saja yang terkandung dalam kode etik konselor. Lalu, apa saja butir-butir dasar perundang-undangan dalam kode etik konselor. Selanjutnya, bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dalam kode etik konselor. Karena adanya pelanggaran, tentunya terdapat sanksi. Nah, bagaimana bentuk-bentuk sanksi dalam kode etik konselor? Dan selanjutnya, karena kita berada dalam ranah Islam, tentu saja akan ada pertanyaan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Lalu bagaimana sanksi bagi konselor yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik konselor yang berlaku, tapi dalam sudut pandang Islam. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Agus Andi Putra, NIM 116. Saya juga merangkap sebagai moderator yang akan memimpin diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman, baik poin 2, 3, 4 maupun 5. Poin pertama, kandungan kode etik konselor. Kode etik profesi ialah norma-norma, sistem nilai, dan moral yang merupakan aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
baik yang dianjurkan maupun tidak dianjurkan secara verbal maupun non-verbal oleh tenaga profesi dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai kebudayaan yang ada. Nah, maksudnya di sini ialah sebagai seorang konselor tentu saja yang profesional akan mengerti bahwa dalam pelaksanaan layanan yang akan dilakukan oleh seorang konselor harus berdasarkan pada pematuhan diri terhadap kode etik atau etika dalam melaksanakan profesinya. Nah, dalam profesi tersebut atau kode etik tersebut tentu saja memuat mengenai norma-norma, yaitu sesuatu nilai dalam kemasyarakatan yang disepakati dan itu bertujuan kepada kebaikan. Lalu sistem nilai dan moral yang merupakan aturan yang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan baik dari konselor maupun konseli. Nah, baik yang dianjurkan maupun tidak dianjurkan. Di sini diartikan bahwa dalam sebagai konselor tentu saja akan memberikan pengarahan. Nah, pengarahan tersebut tentu saja mengarahkan klien pada sisi positif. Tujuan akhirnya adalah menyelesaikan permasalahan konseli serta bagaimana kita membantu konseli dalam mengembangkan potensi dirinya ke arah yang positif. Maka disebutkan di situ bahwa moral dan aturan yang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, di situ anjurannya dari konselor tentu saja baik secara verbal maupun non-verbal, tingkah laku seorang konselor tentu saja diatur dalam kode etik. Apa yang diperbolehkan diperbuat baik secara verbal maupun non-verbal kepada konseli maupun yang tidak boleh dilakukan pada konseli seperti larangan-larangannya. Nah, apa saja larangan-larangan yang seringkali dilanggar atau kemungkinan dilakukan oleh konselor maupun konseli pelanggaran tersebut nanti akan dibahas selanjutnya oleh teman-teman. Nah, selanjutnya dalam kode etik tersebut tentu saja ada dari isinya. Nah, isi dari kode etik bimbingan konseling dalam buku rujukan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia itu meliputi 1. Setiap individu dilayani atas dasar kemuliaan, harkat, dan martabat kemanusiaan. Hal ini juga tertuang tentu saja pada Pancasila di mana yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tentu saja disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kembalinya sesuatu tentu saja kepada Tuhan yang Maha Esa. Segala sumber hukum dan lain-lainnya tentu saja kita bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Serta bagaimana poin kedua, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab juga. Beradab di sini tentu saja sangat sinkron terhadap pemberian layanan kepada konseli dengan kemuliaan harkat dan martabat. Nah, di sini adalah bagaimana seorang konselor memberikan layanan kepada konseli dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa penerimaan, keterbukaan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, setiap individu memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat, dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu secara profesional. Nah, karena setiap individu memiliki hak untuk dihargai oleh baik dari konselornya maupun dari lembaga, serta diperlakukan dengan hormat. Berarti di sini kita tidak boleh sampai melakukan pelanggaran asusila kepada konseli, apalagi sehingga kita melanggar memberikan pelanggaran berupa menyinggung konseli itu sendiri. Nah, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan bimbingan konseling yang bermutu secara profesional. Maka di sini dijelaskan bahwasanya konselor tidak boleh memilih-milih atau memilah siapa konselinya, baik dari agama apa, dari latar belakang ekonomi seperti apa, lalu kebudayaan yang dimiliki dari seorang konseli itu seperti apa.
maka di situ perlulah seorang konselor yang profesional yang mampu menerima segala sesuatu yang ada dalam diri seorang konseli, baik secara internal konseli maupun eksternal konseli. Lalu ketiga, profesi bimbingan dan konseling memberikan pelayanan bagi individu atau kelompok dari berbagai latar belakang kehidupan yang beragam dalam budaya, etnis, agama, dan keyakinan, usia, status sosial, dan ekonomi. Individu dengan berkebutuhan khusus, individu yang mengalami kendala bahasa dan identitas gender. Daripada itu, sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita harus memberikan pelayanan yang baik. Nah, baik secara individu maupun kepada kelompok dalam konseling, entah dari berbagai latar belakang, keragaman budaya, etnis, agama, dan keyakinan, baik usia, status sosial maupun ekonomi. Nah, maupun konseling itu sendiri merupakan orang yang berkebutuhan khusus. Nah, atau mengalami kendala bahasa dan identitas gender, maka kita sebagai konselor tidak boleh membeda-bedakan konseli. Kita harus menerima konseli apa adanya dengan segala keluh kesahnya, maka dengan tujuan akhirnya bahwa kita harus memberikan pendampingan, pelayanan dalam memberikan bantuan, pendampingan dan pemahaman kepada konseli, bagaimana menyelesaikan permasalahannya serta mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Lalu selanjutnya, setiap individu berhak memperoleh informasi dan layanan yang mendukung pemenuhan kebutuhan mereka untuk mengembangkan diri. Maka di sini diperlukan seorang konselor yang tentu saja berwawasan luas, bisa memberikan tidak hanya sekedar pembicaraan saja secara verbal maupun non-verbal, tapi bisa memberikan wawasan yang luas atau pandangan yang luas kepada konselinya, sehingga bagi konseli nanti bisa dengan mudah menentukan titik penyelesaian permasalahan dengan pilihan-pilihan yang diberikan oleh konselor dalam menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan konseli. Nah, selanjutnya setiap individu mempunyai hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depan yang membahagiakan. Jadi kita sebagai konselor tentu saja kita mendampingi, memberikan pemahaman dan pengertian kepada konseli bagaimana untuk memahami arti pentingnya dari pilihan hidup. Terkadang kita menemui konseli yang merasa putus asa, bahkan keputusasaannya itu sehingga mengakibatnya ia depresi hingga kemudian nanti mempunyai pikiran untuk mohon maaf bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Di sini perlu kita memberikan bimbingan dan pemahaman kepada konseli bahwa pentingnya arti kehidupannya. Nah, daripada itu, bagaimana pilihan tersebut akan mempunyai masa depan yang membahagiakan. Jadi tentunya kita akan memberikan pilihan-pilihan tentang bagaimana kita memahamkan konseli yang mengalami keputusasaan, misalnya tadi, untuk mengerti pentingnya kehidupannya dan bagaimana dia menjalani kehidupan secara positif, serta tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang ia miliki selama hidupnya. Setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan dirinya sesuai dengan hak-hak pribadinya, aturan hukum, kebijakan, dan standar etika pelayanan. Daripada itu, maka dari seorang konselor maka harus taat dan patuh tunduk terhadap kode etik bimbingan konseling. Nah, terutama dalam menerapkan asas-asas yang ada yang harus diterapkan oleh seorang konselor dalam memberikan pelayanan konseling, terutama dalam menjaga kerahasiaan dari konselingnya sehingga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran serta hak-hak lainnya. Nah, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mengenai dasar perundang-undangan mengenai kode etik konselor, bentuk-bentuk pelanggaran serta sanksi baik secara umum maupun secara sudut pandang Islam akan disampaikan oleh teman-teman saya selanjutnya. Terima kasih kepada moderator, saya persilakan. Mohon maaf kepada di sini saya
akan menjelaskan tentang dasar perundang-undangan mengenai kode etik konselor. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia ditegakkan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APKIN dan landasan ilegal yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa A. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anak. B. Orang tua dari anak usia belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 28 Ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, bahwa A. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. B. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidik anak usia dini. D. Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. E. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan 4 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. E. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan 4 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Guru adalah pendidik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas
dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Peraturan Menteri Nasional Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi dari satuan pendidikan dasar dan menengah. Ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Pasal 1. Untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. 2. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. Pasal 2. Penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam peraturan menteri paling lambat 5 tahun setelah peraturan menteri ini berlaku. Pasal 3. Peraturan menteri ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan atau S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Sekian penjelasan dari saya mengenai dasar perundang-undangan mengenai kode etik konselor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Romatul Hifah, NIM 122 akan menjelaskan poin C, bentuk-bentuk pelanggaran dalam kode etik konselor. Kode etik profesi bimbingan dan konseling masih banyak sekali kekeliruan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang justru dilakukan oleh guru BK itu sendiri, yang dikemukakan oleh Suhertina berkaitan dengan implementasi kode etik bimbingan dan konseling. Banyak ditemukan bahwa guru bimbingan dan konseling atau konselor memiliki pemahaman yang relatif rendah, bahwa yang mengejutkan lagi, yakni sebagai konselor tidak mengenal dengan kode etik bimbingan dan konseling. Dan menurut Hartono, ia mengatakan bahwa di sekolah beberapa kali terjadi kebijakan birokrasi yang justru mengamburkan dan eksistensi peran bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli. Menurut Prayitno dan Erman Amti menjelaskan bahwa masih banyak kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling. Salah satunya penyebabnya adalah bimbingan dan konseling digeluti oleh pihak yang bukan berlatar belakangan dari bimbingan dan konseling.
Dan ada beberapa penjelasan dari beberapa penjelasan di atas terkait dengan permasalahan dalam penerapan kode etik. Permasalahan antara lain: 1. Pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang kurang memiliki kompetensi. Yang kedua, pihak di luar BK, maksudnya yang kurang memiliki kompetensi karena guru BK yang tidak ke latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Yang kedua, pihak di luar BK, bimbingan dan konseling, sistem pendidikan itu sendiri, sehingga bagaimana dukungan dari sistem akan memberikan warna positif pada terlaksananya pelayanan konseling. Untuk menjadi profesi bimbingan dan konseling lebih bermartabat di dalam kode etik profesi harus ditegakkan. Harus dimulai dari kesadaran diri. Konselor hendaknya juga senantiasa meningkatkan kualitas kepribadian. Apabila kompetensi juga senantiasa meningkatkan kualitas kepribadian, jika tanpa adanya regulasi yang jelas, juga akan menghambat jalannya suatu profesi. Agar kebijakan yang telah dibuat dapat terlaksanakan dengan baik, maka harus disertai dengan pengawasan terhadap kebijakan tersebut dan memberikan sanksi-sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan di poin ketiga, yaitu tentang sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh konselor. Yang pertama yaitu teguran secara lisan maupun tertulis, dan yang kedua peringatan keras secara tertulis, dan yang ketiga pencabutan dari keanggotaan APKIN, dan yang terakhir pencabutan lisensi. Untuk teguran secara lisan berupa perkataan dari teman sejawat atau atasan agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Sedangkan teguran berupa tulisan ialah pemberian surat peringatan biasa yang disampaikan kepada konselor yang melakukan pelanggaran. Untuk yang kedua yaitu pelanggaran keras secara tertulis. Pelanggaran ini dapat berupa revelar kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseling. Dan konselor harus mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh konseli agar dapat menyelesaikan dengan bagus dan tidak menimbulkan masalah. Untuk yang ketiga yaitu pencabutan dari keanggotaan APKIN. APKIN adalah suatu organisasi profesi guru BK. Dan yang terakhir yaitu pencabutan lisensi. Lisensi secara umum adalah pemberian izin. Dalam bidang konselor, lisensi dapat diartikan sebagai pemberian izin kepada seorang konselor dalam melakukan profesinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Di sini saya akan membahas bentuk-bentuk sanksi bagi konselor yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik konselor yang berlaku dalam sudut pandang Islam. Agar seorang konselor menjalani profesi dengan profesional, seharusnya ia memiliki kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh konselor. Jika konselor telah profesional, maka kasus pelanggaran mungkin tidak akan terjadi. Kode etik sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang, termasuk bidang etika dakwah. Dipergunakan untuk membedakan baik dan buruk, atau apakah perilaku dai bertanggung jawab atau tidak. Salah satu kode etik seorang konselor yaitu menggunakan ucapan yang baik,
seperti ucapan dalam kebenaran, ucapan yang diucapkan pada saat yang tepat, ucapan yang penuh kasih sayang, dan ucapan yang sangat bermanfaat. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 235 dan ayat 263 yang berbunyi, qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada wallahu ghaniyun halim, yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan atau perasaan si penerima. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Jadi dalam surah ini menjelaskan bahwa seorang konselor harus berkata dengan baik, dan dia juga harus mampu melakukan penerimaan maaf, harus pemaaf atas sikap mungkin atau kesalahan dari seorang klien, karena sifat pemaaf itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Nah, untuk kemudian yaitu surah An-Nisa ayat 5 dan ayat 8. Dan untuk surah An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, wa idza hadarul kismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, jadi di sini yang dimaksud itu bukan hanya seorang konselor saja, kita juga sebagai manusia itu harus berkata itu dengan perkataan yang baik. Dan kemudian ada surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi seperti ayat-ayat sebelumnya, di ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang konselor harus berkata dengan baik dan benar kepada sesama manusia. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman pemakalah semua yang sudah mempresentasikan makalah kelompok 1 kali ini. Terima kasih juga kepada ibu dosen serta teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi, memberikan perhatiannya kepada kelompok kami. Selanjutnya, sebelum kita tutup presentasi pada kali ini, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kami sampaikan dari makalah bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi suatu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu presentasi pada kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu dosen. Adapun untuk sesi tanya jawab setelah saya tutup, kita bisa mulai sesi tanya jawabnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurangnya serta kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.